Oh, set. Kita kencengin dulu. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di Edukasi PKH di tanggal 22 November tahun 2025-nya di hari Sabtu. Bentar lagi, nanti malam Minggu nih teman-teman. Kita akan sosialisasi sharing lagi mengenai bantuan sosial yang ada di Indonesia. Bareng-bareng di sini teman-teman ya, kita membagikan sebuah informasi yang memang kadang ada beberapa teman-teman yang sudah tahu dan memang banyak juga ataupun gak sedikit yang masih belum tahu dan belum paham juga. Apalagi karena kan misalkan ada yang penerima baru seperti PKH dan penerima baru seperti BPNT seperti itu. Karena datanya sekarang dinamis. Jadi begitu ada yang keluar, nanti ada peserta baru yang masuk. Begitu ada yang datanya dimutakhirkan, meninggal dunia, tidak ada komponen, bantuannya itu exclude dan lain sebagainya, dan bisa mengakhiri bantuan sosial, maka nanti yang barunya itu masuk menjadi pengganti bantuan sosial tersebut. Dan penggantinya tetap nanti nggak bisa seenaknya menentukan. Tetap aja nanti harus memenuhi kriteria dan syarat. Pastinya yang diutamakan masuk ke dalam DTSEN. Desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5-nya. Seperti itu ya. Walaupun desil 5 ini kebanyakan belum cair BLTS Kesranya. Alias sepertinya nggak bakalan cair deh untuk desil 5 BLTS Kesranya. Karena sasarannya kan dari desil 1 sampai dengan desil 4-nya. Mengenai DTSN ada sebuah pertanyaan juga nih dari teman-teman yang sudah mampir di Facebooknya saya. Oke, Facebooknya saya ya. Di halaman Facebooknya saya di Edukasi PKH. Tapi sebelum itu teman-teman, sebentar, saya mau apa ya? Oh iya, saya mau menginformasikan untuk bantuan ataupun penyaluran beras 20 kg dan minyaknya 4 liter tuh teman-teman yang sudah mulai salur di daerah teman-teman. Selamat, semoga bantuannya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan masing-masing daerah itu beda-beda jadwal penyalurannya ya. Jadi menunggu surat undangan dari Bulog, PT Bulog, karena penyalurnya itu adalah PT Bulog untuk beras 20 kg ini. Kebetulan di wilayah Indramayu juga sepertinya akan dalam waktu dekat-dekat ini nih. Kemungkinannya di bulan November ini. Bisa jadi nanti di akhir ataupun minggu depan tuh, teman-teman. Apakah sudah ada yang dapat surat undangan untuk pengambilan beras 10 kg dan minyak 4 liter wilayah Indramayu? Komen di sini teman-teman ya. Dan yang sudah cair semoga bermanfaat, yang belum cair ditunggu saja ya teman-teman. Maksudnya teman-teman jangan lupa kalau semisal teman-teman itu mendapat surat undangan untuk pengambilan beras 20 kg dan minyak 4 liternya, maka bawa tempatnya ataupun bawa kreseknya sendiri ataupun bawa kantong plastik ataupun bawa goodie bag ataupun bawa tas untuk menyimpan ataupun membawa nantinya biar nggak susah 4 liter minyak, karena di sana nggak ada kreseknya biasanya ya, di penyaluran biasanya nggak ada kreseknya. Jadi daripada teman-teman repot ya membawa beras 20 kg dan minyak nanti ditenteng-tenteng aja kayak gitu kan, misalkan 2 liter 1 pot berarti 2 pot kan repot. Jadi teman-teman dari rumah siapkan tempatnya, siapkan plastiknya, kantong kreseknya ataupun goodie bag ataupun tas yang bisa dibawa untuk membawa minyak saat penyaluran beras 20 kg plus minyak 4 liternya. Oke, gitu teman-teman ya. Bagikan supaya nanti teman-teman bawa kantong kreseknya sendiri tuh. Dan itu dia. Kita kembali lagi mengenai DTSEN. Ada pertanyaan teman-teman atau teman-teman kita yang sudah mampir di sini video mengatakan, "Kak, Kak, katanya kalau yang datanya sudah masuk DTSEN ataupun DTKS, teman-teman masih kenalnya DTKS ya. Sekarang jadi DTSN tuh, bukan DTKS. Ya, bukan DTKS lagi. Sekarang sudah menjadi DTSN. Pertanyaannya seperti itu. Kak, kalau misalkan sudah masuk datanya di DTSEN, katanya dipastikan akan mendapatkan bantuan sosial. Saya luruskan di sini, teman-teman ya. Nih, teman-teman, yang namanya kan agak belibet juga nih. Yang namanya DTSEN itu kan kepanjangan atau singkatan dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi isinya itu baik yang menerima bantuan sosial ya, yang ada di DTSN ini nama-namanya nih, baik yang menerima bantuan sosial atau yang belum menerima bantuan sosial atau yang tidak dapat bantuan sosial ya, itu ada di DTSEN semua. Kan Data Tunggal Sosial Ekonomi menjelaskan status ekonomi dan kondisinya seperti apa DTSEN itu ya. Saya juga ada nih di DTSN teman-teman namanya, tapi di wilayah saya masing-masing, di kecamatannya masing-masing seperti itu ya. Walaupun teman-teman namanya sudah ada di DTSEN itu ya, kalau misalkan teman-teman pengusulannya ataupun peruntukannya untuk bantuan sosial, maka nanti tetap menunggu prosesnya. Salah paham atau salah pengertian ketika nama yang ada di DTSEN ini dipastikan akan mendapatkan bantuan sosial. Enggak seperti itu.
Karena kembali lagi bantuan sosial nanti itu yang mendapatkan bantuan sosial sasarannya itu adalah yang masuk ke dalam desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5-nya. Itu teman-teman ya yang menjadi sasaran penerima bantuan sosial baik PKH maupun BPNT, bantuan reguler tuh kedua bantuan tersebut. Saya juga ada di DTSCN, tapi kan saya kan tidak termasuk ke dalam 5 desil itu. Saya masuknya ke dalam desil 6 sampai 10 yang memang tidak dapat bantuan sosial. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah merasa didaftarkan oleh pemerintah daerah setempatnya agar masuk DTSN sekaligus pengusulan penerima bantuan sosial, baik PKH, BPNT, PBIJK-nya, maka prosesnya tetap menunggu. Ketika nanti kuota di daerah teman-teman bantuan sosialnya itu berkurang ataupun ada yang longgar nih untuk menerima bantuan, maka nanti datanya itu ya diambil dari DTSCN itu. Tentunya masuk ke dalam kriteria desil 1 sampai desil 5-nya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan salah paham ketika teman-teman namanya ada di DTSCN, pasti akan dapat bantuan sosial nih. Enggak seperti itu, karena butuh proses ya. Butuh proses dulu, butuh ground check dulu, butuh verifikasi data dulu, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman penjelasan mengenai DTSCN. Sambil menunggu pencairan bantuan BPNT yang ditunggu oleh teman-teman ya di Bank BRI dan Mandiri yang sampai sekarang memang belum ada pencairan ya. Jadi tunggu aja sebentar lagi, tenang. Tunggu aja sebentar. Bilangnya sebentar lagi katanya. Oh, oke digantilah. Jangan bilang sebentar lagi. Mudah-mudahan aja nanti di bulan Desembernya penyalurannya itu mulai merata yang belum cair untuk BPNT alokasi Oktober, November, Desember ya, seperti itu. Karena memang di kedua bank itu kita masih menunggu-nunggu juga tuh. Sepertinya bakalan apa ya? Bakalan duluan untuk penyaluran beras ini deh. Ya, sama BLTS Kesra juga nanti sebentar lagi tuh. Sebentar lagi tuh BLTS Kesra melalui PT Pos Indonesia. Tapi ini bagi KPM baru ya. Bukan KPM yang masuk ke dalam desil 5 lebih kayak gitu. Enggak. Ini bagi yang KPM baru, bisa jadi yang belum menerima bantuan sosial. Tapi BLTS Kesra Rp900.000 ini hanya sekali teman-teman. Tahun ini aja, tahun depannya nggak ada tahap 1, tahap 2. Kalau tahap 1, tahap 2 ada peribahasanya, cuman kalau tahap 1 itu di KKS yang sudah mulai tersalurkan 15 juta lebih tuh, terus tahap keduanya sekarang 11 juta lebih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah seperti itu melalui PT Pos Indonesia yang sekarang masih dalam proses penyaluran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini di akhir bulan November, mudah-mudahan ada beberapa yang sudah tersalurkan ataupun untuk BLTS Kesra Rp900.000. Kita tunggu aja, acuannya tetap di surat undangan yang teman-teman terima. Kalau teman-teman terima surat undangan untuk penyaluran BLTS Kesra Rp900.000, maka teman-teman menjadi peserta ataupun sasaran untuk BLTS Kesranya. Kalau misalkan teman-teman nggak dapat, berarti teman-teman termasuk ke dalam desil 5 ke atas. Sepertinya kayak gitu. Bisa juga termasuk dalam exclude. Bisa ya. Bantuannya tidak diperuntukkan untuk tidak dipergunakan untuk peruntukannya ataupun judong. Bisa juga seperti itu. Itu bisa menyebabkan bantuannya tidak cair. Bisa seperti itu teman-teman ya. Serinya kali ini seperti itu, dan jangan lupa kalau teman-teman sudah menonton video dari awal sampai akhir, subscribe juga tuh karena video ini saya upload juga di YouTube. Jadi subscribe juga. Dan teman-teman follow juga, ikuti, sukai halaman edukasi PKH. Jangan lupa teman-teman kunjungi juga halaman resminya Kementerian Sosial Republik Indonesia. Akun resmi Facebooknya ada tuh. Kementerian Sosial RI. Itu akun resminya. Teman-teman follow. Karena di situ nanti akan update terus setiap harinya ya mengenai perkembangan sosialisasi edukasinya, informasinya mengenai bantuan sosial, mengenai kegiatan Kementerian Sosial dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nanti bisa lebih tahu lagi di 2026 nanti fokusnya nanti ke apa sih, sekolah rakyat atau sama lansia disabil atau seperti apa sih, nanti teman-teman bisa ikuti aja di halaman resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kalau yang sudah follow edukasi PKH wajib tuh follow Kementerian Sosial Republik Indonesia, akun resminya. Oke, sampai ketemu lagi. Udah mulai serak saya. Sampai ketemu lagi dan jangan lupa follow. Assalamualaikum.